Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala quwwata illa billahil. Pemirsa yang berbahagia, siang hari ini kita melanjutkan acara Sumringah Ramadan 1443 Hijriah. Kali ini kita akan bertemu dengan tokoh kita dari Majelis Ulama Indonesia, kebetulan sekaligus juga sebagai imam besar Masjid Islamic Center, dan beliau juga sebagai Rois Suriah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Timur. Kita sapa dulu kehadiran beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat. Maaf dengan mendadak ini, kami bersilaturahmi dengan Pak Kiai dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Kebetulan juga selama ini kami sering sekali bersilaturahminya di jajaran tingkat Kota Samarinda, Pak Kiai. Nah, agak jarang bertemu karena kesibukan Pak Kiai dan agak sudah. Mohon waktunya sambil silaturahmi nih Pak Kiai, ngobrol-ngobrol. Kalau melihat keadaan puasa di masa pandemi ya, kita sudah tahun itu 2019, terus sekarang 2021, sekarang 2022. Gimana Pak Kiai keadaan puasa sekarang? Ya, tentu lebih baik dari tahun sebelumnya. Ini sudah ada aktivitas, kita sudah mulai bisa makan, walaupun masih disarankan supaya jangan bersentuhan. Sentuhan masih mungkin penyebaran. Jadi kita sambutlah dengan gembira masa Ramadan pada tahun ini. Ya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Pak Kiai, kalau saya pengen tahu saja bagaimana dulu Pak Kiai kemudian apa istilahnya hidup di Samarinda ini sebagai ulama yang kemudian Islam sebagai ketua DPR, kemudian akan menjadi imam besar tahun berapa ya? Sebenarnya di Samarinda itu saya sih anak. Setiap tahun 64 ya. Jadi banyak Samarinda masih. Tapi bukan lagi di sini, bukan lagi Hari ini juga enggak. oh lagi juga. Kemudian umur 8 tahun, dan hari kan 50. Umur 8 tahun atau tahun 58, itu saya di Samarinda. Sambulan kita timur ya. Tamat SD, di sana kan ada SMP dan saya lihat. Yang pertama ke Samarinda. Tapi ada kan misalnya pengalaman saat kecil puasa ya, yang pada saat itu seperti apa gitu, ini zamannya udah beda banget. Ya, suasananya beda. Tapi yang namanya anak itu memang walaupun tahu sana kadang-kadang nakal juga. Yang namanya anak. Tapi karena merantau sejak usia 14 tahun, ya sejak umur 14 tahun dari Samarinda merantau tak tahu waktu, merantau rumah baru tersebut dan mandiri. Jadi biaya hidup itu dipikirkan sendiri karena saat kuliah ke Samarinda masih pakai perahu yang kalau anginnya angin selatan itu susah menembusnya dari sang kuliah sebenarnya. Jadi kita berpikir semuanya mandiri, jadi itu terciptalah karakter yang unik. Jadi saat kata saya itu bersatu keluarga ya, semuanya unik.
Salah satu diantaranya mantan pengawas petugas Samarinda. Nur timbungnya sekitar ke Kasbul. Itu juga manusia orang yang ulet. Pak Kiai, tentu kan zaman dulu dengan zaman sekarang kan itu Iya. nah, adakah semacam apa wasiat lah atau misalnya nasihat bahwa memang ini tantangannya beda ini Iya. puasa sekarang ini dengan puasa untuk semua kalangan lah. Saya kira suasananya memang mungkin kita rata-rata berpuasa secara berkala dan ngobrol yang menyakiti perasaan orang itu tidak terlalu sering. Yang kita khawatirkan itu justru ngobrol lewat telunjuk. Sekarang Iya, nulis macam-macam dikirim tanpa diseleksi itu kadang-kadang bikin masalah. Bisa menimbulkan kesalahpahaman, bisa juga membuat orang keliru berpaham. Karena keterbatasan pengetahuan, tapi tidak salah karena dia kepingin berpartisipasi. ya Kepingin juga nyumbang, tapi modalnya yang kecil yang bikin masalah. Sehingga banyaklah kita temukan tulisan-tulisan itu yang menimbulkan orang itu merasa tidak enak, berpikir itu secara tidak langsung yang bikin itu tidak mempengaruhi yang ibadah puasa. dulu kalau kita bertemu menyakiti orang itu kan yang kita ketemu aja Iya. sekarang ini kan Jadi banyak. jadi banyak, bahkan kalau kita menulis itu apa istilahnya singgungannya itu banyak orang. Tapi seandainya tulisannya bagus, ya manfaatnya banyak. Yang kita perlukan itu selektivitas dan tulis atau terima sesuatu layak nggak bisa. Kalau tidak layak ya jangan teruskan. Apalagi kalau kita mampu memang menulis. Itu jika bermanfaat, orang yang nerimanya juga akan banyak. Artinya bahwa sekarang ini media sebenarnya jadi positif, jadi negatif tergantung bagaimana kita menggunakannya ya Pak. Iya. Dan itu yang perlu. Karena sekarang ini kalau kita sudah main HP, main Instagram, itu waktu nggak terasa kan? Ya karena asik. Misalnya kita kalau membaca Al-Quran itu bisa udah selesai sampai satu juz gitu kan, seperempat halaman, 8 halaman. Tapi menggunakan HP ini asik nih, bisa 1 jam, 2 jam itu nggak terasa ya. Iya. Tapi kalau ngaji 1 jam rasa lama. Terasa lama gitu. Nah ini dalam rangka bulan puasa Ramadan ini ya sekarang ini Pak. Kata moderasi yang sekarang lagi digalakkan oleh Kementerian Agama kan ini kan kewasatian. Iya. Banyak sekali kemudian yang mereduksi pengertian moderasi itu ke pengertian lain. Iya. Padahal kita kan ada istilah wasatiyah. Nah nilai-nilai puasa yang mungkin bisa beririsan dengan nilai wasatiyah atau dalam kerangka moderasi itu apa saja bagaimana Kaitannya dengan ibadah puasa. Dari sisi konsep, kita ini di kota besar. Orang yang kita temui atau bertemu dengan kita itu tidak mustahil dia musafir. Karena itu pun dia orang Islam. Tapi kalau dia musafir dan memilih tidak berpuasa itu kan dibolehkan menurut saya. Mungkin kita akan terlihat dia minum dan sebagainya. Maka kita yang berpuasa lah yang harus bisa menerima. Jangan langsung marah begitu melihat orang nggak puasa lalu tersinggung, tidak merasa tidak berhak. Itu satu. Yang kedua, agama-agama yang lain kan juga banyak. Dan mereka tidak punya ibadah puasa. Satu ketika kita bertemu misalnya, ya kita lihat dia minum.
ya tidak usah mengambil suatu sikap yang sinis, karena memang agamanya tidak perlu berpuasa. Jadi pada dua hal yang seperti ini, kita yang sedang berpuasa itu semestinya memelihara prasangka. Walaupun tidak tertutup kemungkinan ada juga orang Islam yang tidak musafir, yang tidak berpuasa itu. Masalahnya kita nggak bisa berseleksi, yang mana yang musafir, yang mana non Islam, nggak bisa. Jadi kita lah yang harus bisa menjaga kendali perasaan kita. Dan kita kembalikanlah semua masalah itu kan masing-masing orang punya tanggung jawab. Dia bertanggung jawab dengan Tuhan masing-masing. Nah, tapi juga pada sisi yang lain, saya kira kesadaran saudara-saudara kita yang non-Muslim itu juga cukup tinggi. Dia tidak menampakkan dirinya pamer minum di depan kita. Justru yang banyak ditemui itu justru yang Muslim. Jadi ada orang yang sama manusia itu memang sangat malu pada manusia, tapi tidak malu sama Tuhan itu banyak. Ya, buktinya begini, makan di warung pakai teka. Kalau kita lihat kakinya kan kita tidak kenal itu kaki siapa. Jadi yang ditutup tuh, jadi bukan dengan Tuhan tuh berlindung. Dia melindungi diri dari pandangan. Tapi bagi Tuhan kan tutup semuanya, Allah kan tahu. Itu arti lebih malu, lebih takut sama manusia dibanding dengan Tuhan. Itu saudara-saudara kita banyak yang seperti itu. Jadi istilahnya bahwa di puasa itu ada pengendalian diri. Bahwa mungkin saja bahwa orang sesama muslim tidak berpuasa, kita harus mengendalikan diri, kemungkinannya tidak puasanya karena sebab. Ada sebabnya. Ada sebab. Yang menurut syariat boleh. Kemudian dengan yang selain beragama Islam juga kita menjaga diri. Bahkan mungkin orang yang bukan beragama Islam malah paham betul bahwa ini suasana Ramadan dan dia harus menjaga diri. Saya kira banyak. Saya tidak pernah lihat teman-teman yang muslim yang saya kenal yang saya kenal menampakkan dirinya makan, kecuali saya tidak kenal. Ya kita kenal kan yang sama-sama yang dikenal. Ya artinya levelnya itu pengurus organisasi mereka itu kita kenal. Dalam hal praktek pengamalan agama pun kemungkinan heterogeneitas itu banyak karena sebab itu kan. Karena beberapa persoalan latar belakang seperti ini, sehingga kita tidak bisa punya justifikasi begitu saja gitu. Ada satu penyakit yang harus kita waspadai. Jika kita kebetulan dalam posisi yang kuat, mayoritas orang lemah dan kemampuannya jumlahnya terbatas, yaitu kebiasaan menjustifikasi. Mestinya begini, mereka tidak boleh begitu. Padahal kita kan tidak tahu apa latar belakang yang mereka lakukan. Jadi kebiasaan menjustis itu ya sebaiknya ya. Jadi kita menghukumi orang seperti apa yang kita tafsirkan. Karena orang itu punya latar belakang yang beda, kemungkinan ada sebab dia, kemungkinan tidak usah diungkapkan, walaupun kita bisa menduga-duga. Itu salah satu nilai bahwa sebenarnya ukuran-ukuran yang bisa membuat moderasi beragama itu selain itu berarti ada lagi. Nah, ini kan kita sedang berpuasa, sedang melaksanakan amal. Sangat berpengaruh pada pola pikir kita, sehingga pola pikir yang mendominasi jiwa kita itu kadang-kadang terlontar tanpa kita sadari. Dan di sini perlunya yang namanya wasatiyah itu. Saya begini, dalam beragama kita kan punya nas. Ada kelompok-kelompok kita yang sangat tekstual di dalam memahami nas. Soal konteks masalah tidak jadi perhatian. Pokoknya nasnya berbunyi seperti itu, harus seperti itu. Padahal di
ketika menyangkut masalah kemasyarakatan, kehidupan bergaul dan sebagainya, kita sangat fleksibel masalah. Tapi juga ada teman-teman kita yang terlalu ekstrim kontekstual, sehingga nasi diabaikan. Di sini kadang-kadang kalau pulang kami bertemu masuk konteks, ya, saya kira kita yang berada di wasatiyah itu yang menjembatani perbedaan. Ciri-cirinya kan jelas. Kalau ekstrim tekstual itu biasanya selalu orientasinya yang baru. Zaman sahabat tidak ada begitu, di zaman Nabi tidak ada begitu. Kalau tidak ada zaman Nabi, kami tidak boleh itu ekstrim. Kan kalau mereka terlalu keras lagi, kita kelompok pada jihadi, takfir. Tapi kalau kita orang yang wasatiyah, ya tidak apa-apa sih. Biasa aja perbedaan. Di pemahaman falsafah itu ada kesadaran tadi ya, bahwa ada sisi kanan yang sangat tekstual, ada sisi kanan yang terlalu bebas. Nah kita ini sehingga yang ekstrim kontekstual itu prinsipnya adalah kebebasan. Semuanya harus bebas. Tapi yang satunya ini terlalu ketat dengan nasi. Kita di tengah-tengah lupakan. Nah ini juga dalam kaitan puasa berarti kita juga melatih diri kan, bisa tadi mengendalikan, atau juga tadi karena mengamalkan ajaran agama yang bisa menjadi cara tadi. Iya, yang kita perlukan dalam menyikapi keberagaman itu kita harus sportif mengerti keberadaan orang-orang yang berbeda dengan kita. Berbeda pendapat, berbeda keyakinan, berbeda agama itu. Ya, kita terima keberadaan mereka di lingkungan kita sebagai masyarakat Indonesia. Yang tidak boleh itu kan mengakui kebenaran ajaran yang mereka yakini. Itu haknya dia. Silakan aja. Saya melihatnya dari satu sisi bahwa ada ayat yang berbicara tentang hubungan antar agama. Dalam surah Al-Baqarah justru yang pertama kan berbicara hubungan interaksi antar umat beragama dalam hal keyakinan kiblat. Itu karena ayat itu mengatakan walikulli wijhatin wal muwalli al-fastabiqul khairat. Setiap orang itu kan ada arah kegiatannya, ada mikirnya masing-masing. Coba berlomba dalam kebaikan. Tapi pada akhirnya kan dikembalikan kepada Tuhan, dikumpulkan juga. Nah di dalam hal ini saya memahami itu ada dua. Fastabiqul khairat dalam internal kita, internal umat Islam. Itu silakan aja Muhammadiyah, Wasliyah, Dewan Dakwah, atau Darul Dakwah, Wali Irsyad, silakan masuk. Tetapi secara kumulatif umat Islam kita yang memahami ayat itu sebagai fastabiqul khairat dengan agama lain. Secara menyeluruh umat Islam fastabiqul khairat dengan agama lain. Tapi secara internal kita juga fastabiqul khairat, sehingga kita akan bergerak naik. Ini obrolannya sangat menarik gitu ya, bahwa kemudian menjadi hangat gitu loh kalau kita lanjutkan. Tapi waktunya karena sudah sangat terbatas, nanti kita akan teruskan lagi. Dan mumpung ini hari ketika Pak Kiai ada waktu untuk berbincang, kami silaturahmi langsung dan kami langsung untuk bisa ngobrol dengan beliau. Saya kira itu dulu yang bisa kita sampaikan, bahwa puasa ini intinya bisa mengendalikan diri, dan itu pada zaman sekarang menjadi penting, atau dalam konteks moderasi beragama bersifat wasatiyah gitu, bahwa pengendalian diri menjadi kunci kita untuk bisa
menempatkan diri pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.